Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Semangat ya hari ini? Semangat dong, harus semangat. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar membahas mengenai pengelompokan hewan dengan menggunakan media audiovisual. Apakah kalian tahu hewan dikelompokkan menjadi berapa? Ya, jadi hewan dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu mamalia, ikan, burung, reptil, dan amfibi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pengertian hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak, bernafas, makan, berkembang biak, dan beraksi terhadap rangsangan. Untuk memperjelasnya, langsung saja kita simak video berikut ini. Siap-siap menjelajah dunia satwa yang liar dan menakjubkan di kebun binatang? Yuk, langsung saja kita mulai. Pemberhentian pertama, zona mamalia. Tahukah kamu kalau mamalia berdarah panas dan biasanya punya bulu atau rambut? Lihat, ada singa. Singa hidup berkelompok dan mengaumnya keras sekali. Dan di sana itu gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar dan punya belalai yang super kuat. Selanjutnya kita berenang ke akuarium. Wah, lihat ikan-ikan warna-warni itu. Ikan bernapas di dalam air pakai insang. Lihat ikan badut itu, persis seperti Nemo. Dan itu hiu. Hiu sudah ada sejak zaman dinosaurus loh. Sekarang kita terbang ke kandang burung. Burung punya bulu, paruh, dan sebagian besar bisa terbang. Lihat burung beo itu. Burung beo bisa menirukan suara dan bahkan bicara. Dan itu burung hantu. Burung hantu bisa melihat dengan sangat jelas di malam hari. Waktunya merayap ke rumah reptil. Reptil punya sisik dan bertelur. Wah, ada ular besar. Ular bisa membuka rahangnya lebar-lebar untuk makan mangsa yang besar. Dan lihat kura-kura. Kura-kura punya cangkang keras untuk melindungi diri. Terakhir, kita melompat ke area amfibi. Amfibi hidup di darat dan di air. Lihat katak itu. Katak bisa melompat jauh sekali. Dan itu salamander. Salamander bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang hilang. Petualangan yang seru, teman-teman. Kebun binatang penuh dengan hewan-hewan menakjubkan dari seluruh dunia. Terima kasih. Oke, sekarang kita lebih tahu bukan jenis-jenis dari hewan tadi. Sekarang kita akan membahasnya lagi lebih lanjut. Untuk yang pertama, jenis hewan mamalia. Hewan ini mempunyai ciri-ciri yaitu dengan melahirkan dengan beranak. Yang kedua, mamalia betina memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Selanjutnya, mamalia memiliki bulu yang berguna untuk menutupi tubuhnya, bernafas dengan paru-paru, dan berdarah panas. Maksudnya, mamalia dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga mereka dapat hidup di berbagai lingkungan. Contohnya seperti hewan singa. Selanjutnya, hewan ikan memiliki ciri-ciri diantaranya hidup di air, baik di air tawar maupun di air laut, bernafas dengan instan, memiliki sirip yang berfungsi untuk bergerak di dalam air, memiliki sisik yang berguna untuk menutupi dan melindungi tubuhnya dari gesekan air. Ikan berkembang biak dengan bertelur dan berdarah dingin. Maksudnya, ikan tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga suhu tubuhnya akan mengikuti suhu air di sekitarnya. Selanjutnya, hewan burung. Burung memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki bulu yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh, dan menarik perhatian lawan jenis. Memiliki sayap. Sayap burung terbentuk dari tulang-tulang yang ringan dan kuat, serta dilapisi bulu yang berfungsi untuk terbang. Memiliki paruh. Paruh burung terbuat dari zat tanduk yang keras dan kuat, berfungsi untuk mengambil makanan, membersihkan bulu, dan membangun sarang. Bertelur. Burung berkembang biak dengan bertelur. Telur burung memiliki cangkang yang keras dan mengandung kuning telur dan putih telur yang menjadi sumber makanan bagi embrio. Berdarah panas. Maksudnya, burung dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri sehingga mereka dapat hidup di berbagai lingkungan.
Contoh dari video tadi adalah burung beo dan burung hantu. Jenis pengelompokan hewan selanjutnya adalah jenis hewan reptil. Hewan reptil memiliki ciri-ciri diantaranya berkulit sisik. Reptil memiliki kulit yang keras dan bersisik yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari gesekan, kekeringan, dan predator. Hewan reptil berkembang biak dengan bertelur. Telur reptil biasanya diletakkan di tempat yang aman dan hangat, seperti di dalam pasir atau di bawah batu. Berdarah dingin, maksudnya reptil tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga suhu tubuhnya akan mengikuti suhu lingkungan di sekitarnya. Reptil biasanya berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Hewan reptil bernafas dengan paru-paru. Contoh hewan reptil yang ada di video tadi adalah ular dan kadal. Selanjutnya, jenis pengelompokan hewan yang terakhir adalah jenis hewan amfibi. Mempunyai ciri-ciri diantaranya hidup di dua alam. Hidup di air dan hidup di darat. Mempunyai kulit licin dan lembab. Amfibi memiliki kulit yang licin dan lembab yang membantu mereka menyerap air dan bernafas. Bernafas dengan menggunakan insang dan paru-paru. Hewan amfibi berkembang biak dengan bertelur. Berdarah dingin. Amfibi tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga suhu tubuhnya akan mengikuti suhu lingkungan di sekitarnya. Memiliki kaki yang pendek, yang berguna untuk membantu berjalan di darat dan berenang di air. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai media pembelajaran yang saya gunakan berupa tampilan video tadi. Jadi, saya menggunakan media audiovisual. Media yang menggabungkan unsur visual dan audio, seperti video, film, dan presentasi multimedia. Penggunaan media ini menawarkan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan daya tarik proses belajar. Manfaat media audiovisual. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Video dan audio yang menarik dapat meningkatkan minat dan fokus siswa pada materi pelajaran. Visualisasi yang jelas dan suara yang merangsang membantu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Manfaat yang kedua adalah mempermudah pemahaman. Media audiovisual memvisualisasikan konsep-konsep abstrak, membuat materi pelajaran lebih konkret dan mudah difahami. Animasi, ilustrasi, dan demonstrasi visual membantu siswa memahami proses mekanisme atau konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Manfaat selanjutnya, menyajikan informasi dengan lebih menarik. Media audiovisual dapat menyajikan informasi dengan cara lebih menarik dan interaktif, sehingga mengurangi rasa bosan dan meningkatkan retensi materi. Video dapat menunjukkan contoh nyata dari konsep pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Manfaat selanjutnya memperluas wawasan dan pengalaman. Media audiovisual dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya, seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah, menjelajahi alam liar, atau melakukan simulasi ilmiah. Lalu, untuk kekurangan dari media audiovisual ini adalah yang pertama, biaya produksi yang tinggi. Pembuatan media audiovisual seperti video
dan simulasi interaktif bisa memakan biaya yang cukup tinggi, terutama untuk media yang berkualitas tinggi. Kekurangan selanjutnya adalah membutuhkan peralatan khusus. Untuk menampilkan media audiovisual seperti video dan presentasi multimedia, dibutuhkan peralatan khusus seperti proyektor, laptop, dan speaker yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah. Kekurangan selanjutnya adalah potensi gangguan. Media audiovisual dapat mengganggu konsentrasi siswa jika tidak digunakan dengan tepat. Suara yang terlalu keras, gambar yang terlalu ramai, dan durasi yang terlalu panjang dapat membuat siswa merasa bosan dan terganggu. Kurangnya interaksi. Media audiovisual yang bersifat pasif seperti video dan film dapat mengurangi interaksi antara siswa dan guru, sehingga siswa kurang aktif dalam bertanya dan berdiskusi. Nah, jadi itu penjelasan dari pembahasan pengelompokan hewan dengan menggunakan media audiovisual. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.